Mangkobah ke-8 selaras dengan rangkaian ayat Al-Quran yang dibaca pada manakib Pondok Pesantren Suryalaya yang tadi juga saya bacakan juga, yaitu surat Shofat ayat 99 sampai 111 kalau nggak salah. Ini ada ritme yang sama, ada flow yang sama, dan ada rahasia yang sama. Apa rahasianya? Rahasianya adalah di rangkaian ayat itu, di Mangkobah ke-8 itu ada pola keajaiban. Pola keajaiban yang sudah dialami baik oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam maupun Syekh Abdul Qadir Jailani. Mana pola itu? Tadi di Mangkobah sudah dijelaskan. Saya mau bacakan sedikit dari ayat ke-99 surat Shofat. Wa qala inni a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Nabi Ibrahim berkata, inni dzahibun ila rabbi, saya menuju Tuhanku, saya pergi ke Tuhanku, sayahdin, maka Allah pasti akan memberikan petunjuk kepadaku. Diawali dari pergi dulu. Maka Mangkobah Syekh Abdul Qadir juga begitu. Beliau pergi dari Jailan menuju Baghdad. Jailan itu daerah mana? Negara mana? Iran. Iya, Jailan itu daerah Iran. Dari Iran kampung ke Irak. Maka tidak heran kalau orang-orang Iran itu isinya orang-orang jenius. Memang dari dulu orang-orang Iran itu isinya orang-orang jenius. Sekarang di peringkat 4 dunia orang-orang paling jenius itu orang Iran ya. Jadi kalau negara muslim yang paling jenius ya Iran itulah. Dan dari situlah muncul ulama-ulama besar, baik Syekh Abdul Qadir Jailani, Imam Ghazali dan lain sebagainya. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, lalu Rabbi habli minas solihin, ya Allah berikan aku karunia berupa anak-anak soleh. Fabasyarnahu bi ghulamin halim, kami beri kabar gembira berupa anak yang halim. Halim itu sabar, penyantun. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adzbahuk fanzur madza tara. Ketika anaknya sudah mulai beranjak bisa berusaha, bantu orang tuanya berusaha, ayahnya berkata, Nabi Ibrahim berkata, inni ara fil manam, aku melihat dalam mimpiku, anni adzbahuk, aku menyembelihmu, fanzur madza tara, menurut kamu bagaimana? Qala ya abatif almatu marusatajiduni insyaallahu minas sabirin. Ayahku, laksanakan aja, just do it. Insyaallah engkau akan mendapatiku dalam keadaan orang-orang yang orang sabar. Falamma aslama, ketika keduanya itu pasrah. Jadi orang tuanya pasrah, anaknya pasrah. Orang tuanya ikhlas, anaknya ikhlas. Ini kuncinya nih salah satunya ya. Watallahu lil jabin. Lalu sudah meletakkan ke pelipisnya itu Nabi Ismail. Lalu waqala ayya Ibrahim, maka dikatakanlah kepada Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Wahai Ibrahim, engkau telah membenarkan mimpimu. Sesungguhnya kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang muhsinin. Qala inna hadza lahwal balaul mubin, sesungguhnya ini adalah betul-betul ujian yang berat, ujian yang nyata. Wa fadainahu bidzibhin azim, dan kami ganti dengan dzibhin azim, dengan sembelihan yang besar. Lalu wa tarakna alaihi fil akhirin, kami tinggalkan Nabi Ibrahim bagi orang-orang akhirin. Maksudnya kami abadikan Nabi Ibrahim buat orang-orang setelah beliau. Kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang muhsinin. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, maka apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim ini masih kita napak tilas, baik kurbannya, lontar jumrohnya, apa namanya, sa'inya, itu adalah keluarga Nabi Ibrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah, dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Nabi Ibrahim itu suri tauladan beserta orang-orang yang bersama beliau. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, apa kesamaannya? Yang pertama kesamaannya adalah inni dzahibun ila rabbi, aku menuju Tuhanku. Nah, ini ya. Jadi yang pertama adalah pengabdian. Maka begitu pula Syekh Abdul Qadir Jailani, ketika beliau menggembala unta, beliau tergerak hatinya untuk khidmah, untuk mengabdi. Maka meminta izin kepada ibunya, "Ma, izin menyantren, Ma." Nah, menyantrenlah Syekh Abdul Qadir Jailani dengan menyantren zaman dulu. Menyantren zaman dulu lain sama menyantren zaman sekarang.
Menyantren zaman sekarang habis di pesantren bisa komunikasi sama orang tuanya. Ntar 2 minggu sekali atau sebulan sekali telepon. Kadang-kadang minta apa kamu? Ya udah ntar di GoFood deh gitu ya. Orang tuanya ngirim, masak dimasakin, nyuci dicuciin, pipis dipipisin ya. Masa dipipisin? Oh, pokoknya enak banget dah menyantren zaman sekarang. Menyantren zaman dulu, ya Allah. Itu zaman dulu, zaman perampok itu udah biasa. Yang namanya perjalanan dirampok itu udah biasa. Jadi nggak usah cerita sampai sana, jangan cerita nanti balik apa enggak, di sana selamat apa enggak, ketika balik ibunya masih ada apa enggak, berangkatnya aja selamat aja apa enggaknya aja belum tentu. Itu menyantren zaman dulu itu luar biasa tuh, menyantren zaman Syekh Abdul Qadir. Udah biasa yang namanya perjalanan dirampok itu udah biasa. Jadi nyampe-nya aja belum tentu zaman dulu tuh, ya Allah. Maka ada hal yang kedua. Yang kesamaan yang pertama adalah kesamaan pengabdian. Nah ini ya. Maka rumus yang ingin saya sampaikan, saya sarikan dari rangkaian ayat dan mangkoba ini. Rumus yang sama adalah pengabdian plus pengorbanan sama dengan keajaiban. Pengabdiannya mana? Syekh Abdul Qadir lagi enak-enak dekat orang tua, lalu beliau mengabdikan diri untuk menjadi ulama, untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah pengorbanan. Lagi enak-enak deket sama emaknya, beliau meninggalkan zona nyaman bersama ibunya. Bukan hanya anaknya, ibunya pun ikhlas. Anaknya ikhlas, ibunya ikhlas. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dua-duanya ikhlas, luar biasa. Maka ibundanya Syekh Abdul Qadir dan Syekh Abdul Qadir sama-sama ikhlas. Masya Allah, akhirnya luar biasa. Maka Bapak Ibu yang namanya menyantren, orang tuanya ikhlas, anaknya ikhlas, insya Allah ini berkah. Tapi anaknya ikhlas, orang tuanya ngerundel terus gitu ya. Orang tuanya ngedumel terus, protes terus, ini susah. Orang tuanya ikhlas, anaknya nggak ikhlas, susah. Maka di dalam surah Shafat ini falamma aslama, dua-duanya ini sudah taslim. Dua-duanya udah ikhlas, dua-duanya sudah nerima. Nah, setelah itu baru ini pengorbanan yang luar biasa. Bagi ibunya ini bukan pengorbanan yang kecil. Karena beliau hidup bersama Syekh Abdul Qadir. Lalu anak yang sangat disayanginya ternyata harus pergi. Entah selamat apa enggak, entah ketemu lagi apa enggak. Beliau korban perasaan. Nah, jadi korban harta, korban perasaan, korban kenyamanan. Itulah yang dialami oleh Syekh Abdul Qadir dan ibunda beliau. Begitu pula dengan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Mereka mengorbankan apa yang dicintainya. Ibunya pun begitu, untuk mengabdi kepada Allah, beliau korbankan apa? Anak kesayangannya Syekh Abdul Qadir, beliau serahkan kepada Allah. Sama nih, ada kesamaan antara kisah Syekh Abdul Qadir dengan rangkaian ayat yang tadi. Maka rumus yang pertama pengabdian, sama-sama mengabdi kepada Allah. Inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Yang pertama pengabdian dulu. Maka hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, yang kita lakukan ini juga pengabdian juga. Namanya khidmah amaliyah, khidmah ilmiah, namanya ngabdi. Kenapa disebut khidmah ilmiah? Karena memang kita ditugaskan ngabdi. Kenapa disebut khidmah amaliyah? Karena memang itu pengabdian semua tuh. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, sambil dimakan biar ceramahnya masuk. Biasanya kalau ya dengerin ceramah sambil makan biasanya cepat masuk. Pokoknya habis ya. Makanan masuk. Saya lagi nasihatin saya sendiri Bapak Ibu gitu ya. Biasanya kalau anak saya menyantren nih, baru menyantren, pulang-pulang saya sakit gitu kan. Ya Allah, nganterin anak ke pesantren, anak baru menyantren masuk pesantren, saya pulang dari Cirebon, pulang-pulang saya sakit gitu kan. Kenapa? Ya itulah, kita mengorbankan zona nyaman kita. Kita menyembelih zona nyaman kita, biasanya seneng-seneng sama anak, apalagi pas pertama menyantrenin Bapak Ibu ya, dari lulus SD di pesantrenin, ya Allah, itu langganan saya begitu tuh. Anak pertama saya pesantrenin, saya pulang sakit. Anak kedua saya pesantrenin, saya pulang sakit lagi gitu ya. Ya itulah, kita bismillah, nggak apa-apa sakit-sakit, tapi kita harus sembelih zona nyaman kita, itu ya. Maka anak-anak menyantren sebagaimana Syekh Abdul Qadir niatnya adalah mengabdi.
kita di organisasi LDTKN atau Ibu Bella atau apa GMPS, kita niatnya adalah mengabdi. Mengabdi itu adalah melayani Allah, melalui melayani guru mursyid, dengan cara melayani murid-muridnya guru mursyid. Nah, itu ya, melayani. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah, mantap nih. Ini ya. Nanti kalau makan ininya banyak nih, keripik singkongnya nih. Pas tadi ceramah isinya apa? Wah, rame gitu kan. Kriuk gitu. Kita niatkan ngabdi karena la wusula illa bil khidmah, tidak ada wusul kecuali dengan khidmah. Yang kedua, yang pertama adalah pengabdian. Yang kedua adalah pengorbanan. Jangan ngaku mengabdi kalau tidak mau berkorban. Saya ngabdi tapi nggak mau berkorban, nggak bisa. Bohong namanya. Nah, itu. Jangan ngaku cinta kalau tidak mau berkorban. Namanya cinta harus berkorban. Kalau nggak mau berkorban namanya bukan cinta, gitu kan? Apalagi kita ngaku berjuang, harus ada pengorbanan. Kalau kata Ebit Kiade kan ada tuh, pengorbanan memang diperlukan. Oma ya? Bukan Ebit Kiade. Iya. Oh iya. Ya Allah, pengorbanan memang diperlukan. Apa terusannya? Bagi setiap perjuangan. Itu ya. Itu ya. Cengkoknya dapat ya. Ya Allah, ya. Pengorbanan memang diperlukan bagi setiap perjuangan. Jadi kita ini sedang berjuang, harus berkorban. Syekh Abdul Qadir juga berjuang, khidmah itu berjuang, ya harus berkorban. Mengorbankan zona nyaman. Ibunya berkorban juga. Jadi yang namanya pengurus LDTKN bukan hanya pengurusnya, keluarganya ikut berkorban. Kan gitu. Kenapa? Ditinggal sama suaminya, gitu kan? Suaminya ngopeni umat, istrinya juga ikut berkorban juga, keluarganya ikut berkorban juga. Cucu ditinggal gitu ya. Ya Allah, keluarganya ikut berkorban. Nah, ketika semuanya ikhlas, ini luar biasa. Itu ya. Pengurusnya ikhlas, orang tuanya kalau memang dia masih muda, orang tuanya ikhlas, istrinya ikhlas, anaknya ikhlas, cucunya ikhlas. Ini akan luar biasa. Maka ketika pengorbanan berjumpa khidmah, maka yang terjadi adalah keajaiban. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salam dari muda memang sudah berkorban beliau. Lalu ingin punya anak, doa, lalu dikasih putra oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi nama Ismail. Isma itu artinya mendengarkan, il itu artinya Tuhan. Jadi Tuhan mendengarkan. Nah, itu ya. Kalau Ishak itu artinya tertawa. Nah, itu. Jadi Isma mendengarkan, il Tuhan mendengarkan doanya. Apa doanya? Robbi habli minas solihin. Ya Allah, karuniakan aku anak yang termasuk anak-anak soleh. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, maka terjadilah keajaiban. Apa keajaiban? Keajaibannya dalam kasus ini, wa fadainahu bidzibhin azim, kami ganti dengan sembelihan yang besar. Kami ganti dengan anugerah yang besar. Maka bagi orang yang niatnya khidmah, setelah itu dia berkorban, jangan salahkan kalau ternyata memperoleh anugerah besar. Nah, itu ya. Anugerah besar berupa apa? Ya bisa jadi berupa rezeki, kalau memang Allah takdirkan dia banyak rezeki. Bisa jadi berupa makom yang tinggi, mahabbah dan ma'rifat kepada Allah. Bisa jadi berupa apa? Jabatan. Bisa jadi berupa kebahagiaan, bisa jadi berupa solusi dari apa yang diimpi-impikan. Jadi keajaiban itu bisa banyak. Nah, jadi tugas kita apa? Udah khidmah aja. Ada orang lapor sama saya, Ustadz, saya udah masalah begini, masalah begitu, begini, gimana Ustadz masalah gini? Ente punya banyak masalah, iya. Ente bisa nyelesain nggak? Enggak. Gampang. Ente lari aja khidmah kepada pengersabah. Dah. Ente berkhidmah, ente berkorban. Dah. Nanti akan terjadi keajaiban. Nah, itu daripada ente juga nggak bisa menyelesaikan masalah ente,
Udah, zahibun ila rabbi, aku udah menuju Allah, gitu kan? Dengan cara apa? Udah khidmah kepada guru, totalitas di situ, berkorban dah, gitu kan? Habis itu kita berkata, wahai guru, aku udah khidmah kepada engkau, mohon doakan juga, gitu kan? Agar aku mendapatkan solusi. Nah, itu dikencengin justru khidmahnya, dikencengin pengorbanannya. Itu rumusnya begitu. Rumus yang disarikan dari beberapa rangkaian ayat tadi, surat Shaffat ayat 99 sampai 111 kalau nggak salah, dan juga yang rumus yang kita sarikan dari Mangkobah Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah itu, jadi kita mengabdi, bidang apa kita mengabdi terserah, apakah bidang ilmu, apakah bidang amal, apakah bidang ekonomi, apakah bidang keamanan, apakah bidang kesehatan, apa bidang kesejahteraan dan lain sebagainya. Bidang kita masing-masing nih ngabdinya. Maka di dalam LDTKN itu ada bidang-bidangnya tuh, sesuai itu. Nah, ngabdilah sesuai bidangnya. Yang kedua, berkorbanlah di dalam pengabdian. Jadi jangan berharap apa-apa nih di LDTKN. Ketika pelantikan saya udah bilang, pokoknya kalau cari dunia di LDTKN rugi. Kenapa? Udah disiapin domba yang besar, kok malah nyari uang receh, gitu kan? Rugi. Udah disiapin, wa fadainahu bidzibhin azim, ujungnya ente bakal dapat domba yang besar. Kok ente malah pengen ayam yang kecil gitu ya. Nah, ini rugi. Jadi kita niatkan mengabdi, setelah mengabdi jangan lupa berkorban sesuai dengan bidang kita masing-masing. Yang punya waktu berkorban waktu, yang punya ilmu berkorban ilmu, yang punya tenaga berkorban tenaga, yang punya harta berkorban harta. Apalagi kita mengabdinya kepada guru mursyid. Di ujungnya Syekh Abdul Qadir Jailani juga ada apa? Keajaiban. Orang-orang habis menyantren habis ngabdi, lalu dia jadi kiai merintis dulu dari musola, ngajar dulu, lama-lama santrinya banyak, murid-muridnya, lama-lama ada yang pengen mukim, lama-lama jadi kiai, lama-lama jadi kiai besar. Syekh Abdul Qadir Jailani belum menyantren, belum jadi ustadz, belum jadi kiai, udah dapat santri. Santrinya bukan alumni lulusan SD, kepala perampok. Coba gimana bukan keajaiban itu ya, bukan satu lagi 60. Ya Allah, luar biasa. Itu memang keajaiban. Jadi rumusnya tadi pengabdian plus pengorbanan sama dengan keajaiban. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ingin mendapatkan keajaiban dalam hidup, kalau kita ingin berkaca pada Mangkobah tadi maupun rangkaian ayat tadi tentang Nabi Ibrahim alaihi salam, maka lakukan pengabdian yang ikhlas. Lalu jangan lupa kita tunjukkan, buktikan kebajikan yang timbul dari kesucian, bahwa kita suci di dalam mengabdi. Buktikannya apa? Dengan pengorbanan. Nah itu ya, maka insya Allah sudah disiapkan bidzibhin azim, gembala yang besar. Begitu pula bukan hanya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, bahkan istrinya. Jadi ada Nabi yang suaminya suri tauladan tapi istrinya enggak. Ada Nabi suaminya sih bagus tapi anaknya enggak. Ini Nabi suaminya bagus, istrinya bagus, anak-anaknya bagus. Nabi Ibrahim alaihi wassalam salah satunya. Maka di dalam surat Mumtahanah, ini Nabi Ibrahim dan keluarganya, ini suri tauladan buat kita. Istrinya juga begitu, berkorban. Ditinggal oleh Nabi Ibrahim di lembah, biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Dulu yang namanya orang cari hunian itu yang banyak orang, yang ada air, yang ada tumbuhan. Itu biasanya begitu tuh di Arab tuh. Ini kosong, di sono ada orang-orang, ada tumbuhan, ada air. Nah itu biasanya tinggalnya di situ. Ini ditinggal di lembah, nggak ada air, nggak ada orang, nggak ada tumbuhan. Kata istrinya, wahai Ibrahim, wahai suamiku, Beb, ini gimana Beb? Aku suruh tinggal di sini Beb. Ini yang benar nih Beb. Ini perintah engkau, pengen yang engkau apa perintah Allah? Perintah Allah. Oh siap, kalau perintah Allah. Itu nekat ninggalin anak, anaknya masih bayi sama istri, nggak ada air, nggak ada pohon, nggak ada orang. Ya Allah, tapi karena perintah Allah ya begitu, ya udah laksanakan aja, nggak usah pakai mikir. Nah gitu ya. Ternyata ya ikhtiar tetap, yang namanya usaha tetap, sofa marwah nyari air, tapi solusinya bukan dari ikhtiarnya, solusinya dari Allah.
dari kaki anaknya digedik, keluarlah air Zam-Zam. Nah itu ya, maka orang-orang datang, maka keluar air Zam-Zam. Maka air Zam-Zam itu kita rasakan sampai sekarang. Itulah watarokna alaihi fil akhirin. Jejak Nabi Ibrahim itu dirasakan sampai akhir zaman. Nah itu ya, jadi suaminya luar biasa, istrinya luar biasa, anaknya luar biasa. Rumusnya sama, keluarga itu, yaitu pengabdian, pengorbanan, muncul keajaiban. Nah maka bukan hanya cukup air itu buat keluarga beliau, cukup untuk miliaran manusia ribuan tahun. Itulah keajaibannya. Maka Bapak Ibu nanti jangan kaget kalau kita khidmah dengan ikhlas, kita buktikan kebajikan itu dengan pengorbanan. Jangan kaget kalau suatu saat Allah sudah menyiapkan kita melalui doa guru kita, dzibhin azim, sembelihan yang besar, insya Allah. Demikian dulu Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita bisa beristiqomah di dalam berkhidmah. Allah ikhlaskan kita di dalam berkhidmah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.